gila baru kelihatan lagi ya. Welcome back to my channel Inza Wizi bersama gue Zerika. Karena cerita ingin mendengar bagianmu. Apa kabar teman-teman? Gimana? Gila gak berasa ya udah tahun 2021 kita masuk nih cuy, udah 2021. Ya emang sih sekarang udah pertengahan bulan ya. Dan sebenarnya gue agak telat juga sih kalau ngomongin masalah resolusi 2021. Tapi ya kasihlah spare gue waktu sedikit lah ya. Boleh lah, boleh. Gimana teman-teman kabar kalian? Sebelumnya gue juga mau minta maaf nih karena gue baru bisa lagi upload videonya. Soalnya kemarin tuh sempat udah masuk masa Natalan dan juga udah akhir tahun, jadi ya mau nggak mau gue juga ikutan liburan dong guys, walaupun kita liburannya di rumah aja, asik-asik. Nah, gue juga selalu berterima kasih buat kalian yang udah support channel ini dengan subscribe, kemudian juga like, memberikan komentar dan juga share ke teman-teman kalau misalkan video ini memang menginspirasi buat kalian. Nah seperti biasa hari ini gue pasti akan ngobrol-ngobrol nih ya dengan seseorang. Coba gue lihat sebentar nih orangnya. Wih asik, gile-gile. Nah teman-teman, kalau misalnya sebelum-sebelumnya nih ya, itu gue ngobrolnya sama orang-orang yang termasuk dalam inner circle gue ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat ada adik gue, terus kemudian juga ada teman gue. Nah kalau untuk yang hari ini kebetulan nih saya baru kenalnya 2 minggu sebelumnya ya. Kita baru kenalan 2 minggu ya, 2 minggu. Terus kita introduction ya sekilas untuk ngobrol-ngobrol di channel gue. Dan ternyata beliau sih ya, beliau. Nah ternyata si kakak ini tuh mau ya di interview dan mau sharing-sharing ke kita. Nah jadi dia ini siapa sih sebenarnya? Oke, sekilas nih guys, buat kalian yang memang pecinta dunia kopi ya, hari ini tuh pas banget kalian untuk dengerin cerita-cerita yang akan di-share sama si kakak satu ini. Nah, kalau misalkan kalian peminum kopi gitu ya, kalau misalnya kalian datang ke tempat kafe gitu, terus kalian order, terus kalian mulai minum kopi, terus kalian berasa kayak, ini kok rasa kopinya ada rasa citrus-citrusnya ya? Atau ini kok kopinya kayak ada rasa dark coklatnya ya? Nah, jadi teman-teman, dari biji kopi untuk menjadi minuman kopi yang kalian nikmati itu prosesnya ternyata sangat panjang banget dan sangat kompleks ya. Nah ternyata untuk dari biji kopi untuk menjadi si minuman itu dibutuhkan sebuah tangan sihir dari satu orang, yaitu bernama coffee roaster teman-teman. Jadi kalau secara awam mungkin kalau misalnya kalian belum paham coffee roaster itu apa, mereka memang tugasnya adalah roasting kopi ya dari green bean, biji mentah menjadi biji sangrai gitu ya kita bilangnya ya. Nah kalau biji sangrai itu apa Zer? Gue nggak paham biji sangrai. Iya kayak biji yang udah digoreng lah ya. Mungkin bahasa lebih sederhana lagi gitu ya biar bisa dimengerti gitu. Nah berarti kalau misalnya sangrai kopi gitu gampang dong. Tinggal goreng aja selesai kan. Apakah sederhana itu Ferguson? Lebih baik kayaknya kita langsung tanya aja sama orangnya langsung ya. Dan akan kita gali lebih dalam bagaimana sih kehidupan menjadi seorang coffee roaster, apa aja tantangan-tantangannya, bagaimana dengan tren kopi yang ada di saat ini. Langsung aja kita ngobrol bareng Andreas Johan, seorang coffee roaster dan juga pemilik owner dari CB Roastery. Betul. Wih, halo Johan. Halo. Apa kabar? Baik. Wih, gila. Gimana Jogja? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Untung pulang sebelum letus ya. Aduh, kok jadi horor ya bapaknya nih. Sebelumnya thank you banget Johan udah mau ngobrol-ngobrol dan menyediakan waktu. Oke, menjadi seorang coffee roaster. Kalau menjadi coffee roaster itu, kalau misalkan kita tanya ke anak kecil, kalau sekarang aku pengen jadi coffee roaster kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin itu terpintas gitu kan. Mungkin kalau YouTuber masih gitu. Kalau sekarang tren. Ya tren gitu. Tapi kalau coffee roaster apa sih yang memutuskan apa yang membuat lu akhirnya memutuskan menjadi seorang coffee roaster gitu? Gua waktu dulu pengen jadi coffee roaster itu sebenarnya jujur nggak kebayang juga sih. Itu gue dimotivasi sama bapak gue. Oh sama bapak gue. Jadi dulu kan gue masuk ke dunia kopi itu tahun 2016 tahun 2016 gue keluar kuliah 15, terus 2016 gue iseng nyobain Happy Go Lucky. Dulu ada coffee shop lumayan beken di tahun itu. Inisial T lah. Inisial T lah ya. Nah jadi gue coba ngelamar ke situ. Pas mungkin emang jalan dari langit ya. Baik. Ada yang mau resign, butuh diganti. Oh, oke. Nah, jadi kirimlah CV, itu juga kayak jalur ekspres banget. Gue inget banget, gue ngirim CV itu hari Kamis. Selasa depan gue udah di belakang bar. Oh, Selasa Kamis udah di belakang bar. Oh, baik, oke. Cuman gak nyampe seminggu gue
Gue inget waktu itu tuh gue masuk day one pertama gue itu Valentine 2016. Wih, 14 Februari. Ya, baik. Iya, terus tiba-tiba langsung dah kena serbu kan yang pada Valentine dinner cafe kayak wow. Ya banyak kapal pasti. Wow, jadi dunia ini sibuk ya. Oh gitu. Tapi lu pas di situ berarti ngelamarnya barista dulu. Barista. Oh. Tapi kita bisa nggak sih misalnya kalau langsung jadi coffee roaster gitu? Nggak ya? Sebenarnya bisa, cuman bakal jadi extra challenging. Extra challenging. Jadi kenapa jadi barista dulu? Karena dengan jadi barista di jalur yang benar ya, lo akan belajar dulu kayak ngedefinisiin rasa tuh apa sih. Semua pasti dimulai dari itu. Mulai latihan teknik seduh itu nomor 2. Yang pertama harus dilatih itu lidah. Oh oke. Lidah. Jadi justru tastingnya dulu. Tasting, ya? karena misal kalau udah ngeliatnya di sana kan YouTube banyak nih ya sekarang ya, cara brewing, cara bikin kopi segala macem, dan caranya mulai dari yang basic sampai yang unik gitu kan. Iya. Kalau lidah lu sendiri nggak bisa bedain gitu kan, ini enak, ini nyaman gitu kan, dan enak dan nyaman itu subjektif. Enak di gua belum tentu enak di lu. Betul. Dan itu nggak boleh dipaksa. Masalah selera ya. Selera, itu mutlak selera, nggak ada satu jalan sampai surga lah di situ di kopi mah. Jadi definisiin dulu lidah lu itu bisa mecah rasa atau enggak, belajar di situ, cari sweet spot lidah lu. Oke. Baru cari tekniknya. Dan teknik itu juga pasti akan nurut ke lidah lu. Makanya antar barista sendiri kalau misalnya di coffee specialty cafe, seduhan kopi yang sama karakternya bisa beda-beda dikit. Oh, oke. Jadi emang kita kalau terutama kita yang di manual bar ya, yang di manual bar biasanya kita punya customer langganan masing-masing. Oh gitu? Berarti customer itu cocok sama selera seduhan kita, satu jalan sama selera kita. Oh gitu. Dulu juga gue ada regular customer yang ngikutnya di shift gue. Oh gitu, jadi malah dia datangnya shift lo gitu. Oh, keren juga ya, jadi kayak ada fansnya juga ya gitu ya. Iya, tapi fanbase kecil lah. Fanbase kecil nggak apa-apa, nggak ada fansnya yang pertama. Ya lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Nah terus, tapi berarti lo sendiri peminum kopi dong? Nah, gue mulai minum kopi itu dari gue kuliah, zaman kuliah, dan gue mulai dari tempat yang sama semua orang ya, kopi instan. Oh, kopi instan justru kopi ya instan. dari awalnya. Karena di tahun gue kuliah itu 2000, gue mulai minum kopi itu 2012an sebenarnya, masih lumayan baru ya, baru 8 tahun berarti sampai sekarang. Gue cuman butuh nyari sesuatu yang buat gue ngerjain tugas akhir semester. Oh gitu, jadi biar melek. Iya, melek. Biar melek. Terus waktu itu kopi juga pasti gue nyari coffee mix yang udah manis. Oh, bukan minum kopi hitam gitu bukan? Bukan, jadi hitam juga minimal gulanya agak banyak. Oh, oke. Gue itu normal, itu wajar. Semua mulai dari situ lah. Karena orang kena kopi hitam banget, kaget itu wajar. Pasti kaget kan. Nah, terus mulai dari kopi hitam itu juga inspirasinya kepikir karena bapak gue itu peminum kopi dari muda. Oh. Dan kopi instan yang nggak pernah berubah juga. Inisial K. Inisialnya K. Ya, teman-teman bisa tahu lah kayaknya apa tuh ya. Ada berapa sih kopi? Banyak sih, tapi tahu lah. Iya, inisial K. Ya kan 3.000 udah pakai sachet gitu kan. Beres tinggal lep. Nah, gitu. Kelar simple. Iya. Waktu kecil gue pernah nyobain kopi bapak gue waktu SD, terus kayak ini minuman tipu-tipu apa nggak enak gitu kan. Gak enak banget, pahit banget. Lu bayangin dong anak SD gitu kan, bapak gue juga hitamnya hitam lagi gitu kan, klasik. Kayak gue sempat di fase yang kayak kopi itu apa sih, kenapa orang minum sih, gila ya orang minum air pahit gitu kan. Gue juga sebenarnya sampai hari ini juga gak paham sih kayak orang minum kopi hitam gitu. Karena gue juga pribadi gue bukan peminum kopi ya gitu. Maksudnya kalau yang masih manis ya oke lah gitu. Tapi kalau yang hitam banget tuh kayak apanya sih, kalian merasakan apanya gitu loh, gak paham. Apa kan, nah gue baru ngertinya juga ya 2016 itu. 2016 tuh baru ngerti. Karena gue dilatih di tempat teh itu. Tempatnya tadi ya, inisial itu. Iya. Tapi kalau untuk orang tua lo sendiri ketika lo mau jadi coffee roaster, tanggapan mereka gimana? Pertama dikira bercanda. Iya, dikira bercanda karena gue sarjana IT database. Waduh, sarjana IT teman-teman. Terus? Gue aslinya sarjana IT database. Jadi ketika gue lulus kuliah, gue bilang ke bapak gue mau jadi barista dong. Dia pikir cuman ya udahlah sekalian cari pengalaman kerja biar tahu lu dunia susah. Oh baik. Awalnya cuman itu doang. Terus gue latihan luar biasa.
dahsyat ya, kayak di Shaolin waktu itu mereka galak banget. Shaolin. Itu mereka galak banget, tapi gue bersyukur gue nemu mentor galak kayak gitu dan kita masih jadi sahabat sampai sekarang. Oh wow. Siapa tuh kalau tahu namanya? Itu namanya Pak Arvin. Nama Pak Arvin kalau nonton. Kalau nonton gue share ya, lupa. Asik. Share dong. Oke. Oke. Nah, di situ gue dilatih. Sejujurnya 3 bulan pertama gue underperform. Gue lagging banget karena gue orang yang biasa depan komputer kan, coding. Gue nelen teori doang, buku segala macam. Kalau itu mah ya udahlah ya, udah makanan dari SD gitu kan. Nah, kalau tiba-tiba disuruh social interaction sama customer gitu kan, gue di situ mulai suruh dia nanti senyum komersil. Halo, selamat datang, silahkan. Banyak yang harus ini ya ternyata. Banyak berubah. 3 bulan pertama itu ketika gue underperform, jujur mental gue down banget sih. For once in my life gue ngerasa gila, gue gagal, gue nggak bisa di sini. Gue sempat di tahap itu. Cuman waktu itu ada sedikit ego gue yang bilang, gue yang mau ke dunia ini. Kalau gue sendiri yang resign, gue malu sama bapak gue. Jadi akhirnya lu tetap gue tahan-tahanin di situ, tapi setelah 3 bulan kan biasa probation dong. Nah, gue diancam mau di cut off di probation itu karena underperform. Oh oke. Kok jadi sedih ya? Iya. Nah di situ, tapi itu titik balik gue di situ. Gue belajar mati-matian bersama si Pak Arvin itu kan. Gue shift terus sama dia, gue dibimbing sama dia. Di bulan keempat gue mulai berhasil. Oh oke. Di mulai keempat gue kan berhasil, gue mulai diterima brewingan gue sama customer teh itu. Ya karena harganya juga kan nggak murah ya, honestly. Sudah mulai paham nih kayaknya yang lain, kayak aku tahu nih yang dimaksud si teh ini gitu ya. Karena harga presis teh ini nggak terlalu murah ya sebenarnya. Iya betul. Ya udah di situ terus sampai pada akhirnya waktu bulan ke-8 gue kerja itu di September atau Oktober gue lupa. Di 2 bulan itu gue iseng disuruh nambah pengalamannya apa? Lomba. Oh ikut lomba waktu itu. Gue disuruh lomba dulu. Lomba pertama gue itu di Depok, lomba sifon. Coffee siphon. Nah itu juga sesuatu yang asing bagi gue. Karena teh itu nggak jualan siphon. Oh gitu? Iya. Jadi gue dipinjemin alat buat latihan. Gue latihan 3 minggu dan akhirnya gue ikut lomba. Jeng. Syukurnya gue 3 besar. Ternyata ada bakat ya teman-teman. Buah dari latihan, men. Buah dari latihan, kerja keras ya. Tapi serius deh, kalau lo orang semua ngelihat, ya gila barisannya jago banget ya. Lo sebut aja mungkin kayak yang paling lo kenal dia Muhammad Aga gitu kan. Yang lo lihat itu achievementnya. Lo nggak tahu dia di belakang muntah darahnya gimana. Gue bisa coach for that. Dia senior gue soalnya dulu. Oh wow. Keren. Oh, berarti emang perjuangannya tidak semudah itu ya? Enggak semudah itu. Nggak ada yang segampang itu tiba-tiba langsung di atas gitu, nggak ada. Tapi kalau misalnya kayak lomba gitu sendiri, itu kan dia tuh bisa macam-macam gitu ya? Macam-macam. Jadi kayak misalnya siphon terus nanti bisa yang lain lagi. Bisa ada siphon, pour over. Biasanya itu jadi satu kategori lomba manual brew. Manual brew. Cuman kalau udah di tingkat nasional biasanya orang-orang lebih suka pour over karena lebih fleksibel. Bisa V60, bisa Kalita, bisa Clever Drip atau whatever. Tapi bisa Clever Drip di band sih. Karena Clever Drip itu jadi ada satu alat kayak V60, cuman lu bisa tinggal nuang sampai target, terus nanti setelah immersionnya kelar, lu tekan dia turun sendiri. Nggak punya bayangan tuh. Di Google ada. Di Google ada. Tapi kalau itu buat home use enak banget kan, itu barang curang. Oh gitu. Terus kalau misalnya nilainya tuh apanya? Cupping test gitu modelnya? Nah kalau misalnya di lomba itu ada 2, ada dari segi rasa sama dari technical. Jadi kita harus bisa perfect presentation saat kita brewing. Nggak boleh sampai kita ada, kan biasa kalau kita serving customer sama kita lomba, mental pressure-nya beda. Karena kalau customer kan ya kadang cuma diajak sambil ngobrol enak gitu kan, atau mereka nunggu di meja. Kalau ini enggak, kita dipelototin sama juri. Grogi men, deg-degan dong. Jadi kita harus bisa ikutin alur untuk brewing itu dari A sampai Z itu exact presisi, nggak boleh ketenggor terus ada yang tumpah, itu udah minus gede udah. Dan kita harus higienis. Harus higienis karena dulu juga kebetulan ada kompetitor yang mungkin
dia skip ya. Jadi kertas filternya itu karena dia buru-buru kan kita time-nya limit banget, kita cuma dikasih 7 menit buat surfing. Dari zero, benar-benar dari zero. Oh, oke. Itu mungkin karena dia buru-buru, dia lupa dia kertas filternya diselipin di bibir di ujung. Disqualified. Oke. Disqualified karena itu Udah main-main artinya ya. udah gak higienis kan Iya sama sih, sekali bener. kan. Karena kan lu buat surfing orang. Buat surfing orang nggak butuh ludah lu men. Dan itu bahkan belum COVID gitu kan, Oh my disqualified. god. Gimana COVID ya? Iya gila, kalau sekarang sih kayak nggak apa-apa saya bayar, saya pindah aja. Enggak, saya pergi aja. Ya saya pergi aja, nggak apa-apa, nggak jadi. Oh, oke. Wow. Nah itu lomba pertama gue tuh sampai tengah malam tuh. Terus bulan depannya gue diikutin lomba lagi di tempat yang berbeda. Kalau dulu di Depok itu regional Jakarta, gue sekarang di regional Tangerang di Alam Sutra. Kebetulan ada coffee shop baru opening waktu itu, namanya Coffee and Fine. Oh. Ya. Iya, kenal. Kenal ya. Kenal baik. Kenal. Nah. Sekarang juga kenal lah. Kenal lah, kayaknya main di situ kan. Main kayaknya ke situ. Oh, oke. Nah di situlah gue diikut sertain dalam lomba pour over. Oh, lomba pour over. Cuman pour overnya waktu itu absurd sih, honestly, sorry ya, bukan gue aneh ya. Itu absurd. Absurdnya karena gini, gue bukan pakai fisik sih, gue bukan pakai Kalita. Itu pakai Bayero Alto Air yang masuk ke kategori eksperimental. Wow. Coba kalau kalian Google Bayero Alto Air, itu adalah pour over yang nggak ada temboknya. Pour over nggak ada tembok. Nggak ada temboknya, jadi kalian itu cuman pour over, ada filter ditaruh di atas besi mat silang-silang. Oke. Lah? Nah itu jadi Bingung. udara semua masuk dari samping. Oh. Oke. Itu challenging karena tekniknya biar itu bisa menghasilkan sweetness yang mirip sama fisik sih, itu nggak mungkin kalian samain dengan tuangan fisik sih. Oh, oke. Aduh, berarti kalau misalnya kayak ini kita ngomong manual brew sekilas ya, itu berarti masing-masing alat manual brew tuh punya metode apa ya, punya cara serving yang beda-beda juga gitu. Beda-beda. Tapi dari timing dan segala iya, macam pasti air. beda-beda. Kalau misalnya pour over rata-rata kan perawatannya pasti sama, cuma beda bentuk drippernya aja, itu yang ada yang conical, ada yang flat drip gitu kan. Itu secara apa ya, base-nya sama gitu kan. Nuang air panas ke coffee bed, disaring ke bawah, jadi coffee diekstrak kan. Nah cuman kalau kita udah ngomongnya Aeropress misalnya, itu dia punya teknik sendiri lagi. Atau kalau misalnya ada ya kayak contohnya siphon, itu juga pasti tekniknya beda lagi. Oh, oke. Gue tuh pikir selama ini paling kayak sama. Oh, gue tahu sih maksudnya kayak air panas harus sekian. Iya. Apa ya, dalam suhu sekian, temperatur sekian gitu-gitu. Jadi gue pikir pasti sama lah semua gitu. Oh enggak. Enggak ya, teman-teman. Untuk menghidangkan semua kopi tidak semudah itu. Tidak semudah itu kalau idealis. Kalau idealis ya. Kalau idealis. Ya, tapi kalau misalnya di kafe kan pasti kan ya mereka juga udah punya standar kan. Pasti ada. Gitu. Nah pasti ada. Nah terus udah lomba itu selesai, gue terpaksa harus resign waktu itu untuk bantuin usaha bapak gue. Kan itu masih situasi keluarga ya waktu itu ya memang. Jadi bukan karena niat gue udah ngerasa achieve nih di dunia kopi, enggak. Gue kayak muak gitu kan, enggak juga. Jadi memang ada situasi personal, gue harus vakum dari dunia kopi panjang 2017. Nah terus bapak gue punya inspirasi buat diversifikasi usaha. Karena gue kan udah pernah nyelup ke dunia kopi nih ceritanya ya. Ditanya mau nggak masuk dunia kopi lagi? Oh kesempatan. Iyalah kesempatan. Kayak yes bos, yes. Okay. I want it gitu kan. Kita mau apa nih, buka kafe? Enggak lah, jadi produsen. Apa? Gitu. Gimana? Mau nggak masuk ke dunia kopi tapi jadi produsen? Di situ gue ngeblank. Dari sana langsung ngeblank, langsung konslet kayak produsen gimana? Biji kopinya? Gimana gitu kan? Kita ngomongin petani atau roaster nih? Ya lu lebih gampang yang mana buat jadi produsen? Gue ngeblank, bener-bener ngeblank waktu itu. Itu 2017 kuartal 4 tuh gue bener-bener ngeblank kayak gimana. Akhirnya gue konsultasi lagi sama Pak Arvin, mentor gue dulu. Ketemu lagi sama Arvin. Iya, gue ketemuan lagi, gue ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus dia bilang mending jadi roaster dulu kalau emang harus jalannya ke situ.
Makanya jadi akhirnya roaster tuh dulu. pilih roaster. Akhirnya gue jadi roaster. Oke. Jadi roaster juga, ya berarti gue mulai lagi dari zero. Karena ini ilmu yang beda ranah lagi. Beda ranah lagi Sama ya. kebarisaan kan. Beda ranah lagi teman-teman. Oke. Iya, beda ranah lagi dari kebarisaan. Jadi gue pun mulai belajar roasting. Jadi gue setup roastery gue didukung sama bapak gue. Terus gue mulai belajar dari nol. Gue mulai dengan mesin 1 kilo dulu kan. Karena ya nggak usah muluk-muluk gue bisa langsung sukses lah, enggak lah ya. Gue mulai dari mesin 1 kilo. Terus gue nyoba ngerosting. Itu gue belajar dari forum-forum Eropa. Gue nyari forum-forum roaster Eropa. Gue belajar dari blog orang. Terus gue bacain bukunya James Hoffman. Terus gue bacain bukunya siapa itu namanya, gue lupa, yang buku roasting lah istilahnya. Buku roasting luar negeri mayoritas. Dan di situ gue juga ngerasa kayaknya ada yang salah gitu. Karena gue belajar dari forum Eropa. Gue pernah belajar dari forum roaster Turki. Iya. Sampai Turki. Iya. Terus gue juga belajar dari forum-forum US. Ada yang salah untuk aplikasiin teknik mereka di Indonesia. Kenapa? Di sini panas. Di sini pengaruh ya. Iya, di sini lembab dan panas. Ini tropis. Oke. Jadi ketika gue aplikasikan teknik mereka plug gitu kan, nggak gue modifikasi sedikit pun gue gosong. Berarti kalau lu belajar sendiri selama ini? Gue adaptasiin sendiri. Jadi gue belajar roasting itu dari Januari 2018 sampai kurang lebih April. Kali ini agak lebih lama proses belajar gue. Dan sepanjang 4 bulan itu hanya dengan mesin 1 kilo gue ngerosting gagal sekitar hampir 70 kilo gue gagal. Hampir 70 kilo gue gagal. Itu ada roastingan yang 1 kilo, terus lama-lama stres gagal terus gitu kan. Turunin deh biar nggak berasa loss banget gitu kan. Jadi per 500 gram gitu kan. Dan itu pun metode yang salah lagi. Oh gitu? Iya. Kenapa? Karena profil untuk 500 gram dan 1 kilo itu juga butuh di-adjust. Jadi anggap ketika waktu itu gue hoki, wah roasting berhasil nih 500 gram gitu kan. Coba 1 kilo, besoknya gagal men. Ya ampun. Gimana teman-teman? Kalian cuma tinggal minum aja kan? Tinggal minum nih. Coffee roasternya pusing belajarnya. Iya gagal men. Tapi mungkin emang jalan gitu ya. Kalau jalan kita selalu belajar terus, ada aja jalannya gitu kan. Waktu itu di tengah stres-stresnya gue nongkrong kembali ke kafe teh itu. Kafe teh itu lagi. Iya, nyapa teman-teman lama gitu kan. Terus yang gue senang mereka, terutama yang dari tim roaster juga gitu kan, karena kita temenan baik, mereka ngasih input ke gue. Mereka bilang mereka nggak akan pernah bisa ngasih tahu tekniknya roastery teh ini, karena itu nggak etis ya. Di dunia bisnis ya itu nggak etis. Rahasia perusahaan itu. Cuman gue di encourage bahwa gue tuh harusnya bisa roasting, cuman jam terbangnya yang belum cukup. Gue harus mengenal mesin roasting gue, karena itu juga benar. Gue pakai mesin roasting misalnya merek F sekarang. Terus tiba-tiba gue dikasih nih mesin roasting yang 2 kali lebih mahal merek G atau merek P gitu kan. Belum tentu gue bisa seenak gue ngerosting di mesin F gue, di merek G dan P ini. Baik. Karena karakter dari mesin roastingnya itu udah beda. Oh, karakter mesin roastingnya juga udah pengaruh lagi ya? Udah pengaruh, sama kayak misalnya naik Honda, naik Toyota, naik Suzuki, sama-sama mobil, ya kan, atau sama-sama motor. Tapi feeling bawanya beda. Wow, baik. Oke. Gitu. Menarik ini guys. Nah itu jadi gue dikasih insights harusnya kalau ngerosting di situasi Indonesia seperti apa caranya, dan gue aplikasiin sendiri. Dalam 3 minggu roastingan gue membaik. Dan 3 minggu roastingan membaik. Dengan hanya inspirasi dan encouragement. Jadi encouragement dari sesama teman di satu bidang itu penting sebenarnya. Iya kan, jadi ketika gue bisa nemu encouragement instead of lu mah emang udah gak bisa lah gitu loh. Kayak emang jagoan gue kali gitu kan pasti ada aja kan orang kayak gitu ya. Iya. Itu ketika lo harus bersyukur ketika dapet teman yang bisa mengencourage, apalagi pas di satu bidang yang sama gitu kan. Ayo lo bisa gitu kan. Temuin style lo sendiri, cara lo sendiri gitu. Kayak gak usah ngikutin ajaran dia gitu bahkan.
Itulah di situ gue mulai berkembang sampai akhirnya gue bisa mulai jual beans gue dengan PD itu bulan 6 2018. Terus lu jualnya kemana tuh awal-awalnya? Nah itu gue sekali lagi dibantu lagi sama Marvin. Dari kenalan-kenalan dia kan lumayan banyak. Gue coba nawarin, masukin, terus mulailah jalan itu sampai di 2019. Kemarin gue juga mulai nyari kafe-kafe di sekitar tempat tinggal gue sendiri di sini gitu kan, masukin, nyobain. Ada yang dapat, ada yang ditolak, ya wajar, bisnis men. Wajar. Karena setelah waktu gue nawar-nawarin sendiri, ngobrol sama coffee shop owner, managers gitu kan, idealisme tuh nggak guna. Idealisme tuh nggak guna. Dulu gue pernah pikir gue pengen jadi roastery specialty gitu kan, karena gue ya ego. Gue ngerasa kayak lidah gue udah kelatih nih, gue punya teknik brewing yang bagus gitu kan, gue bisa roasting sendiri. Sekarang gue pengen ngejar ke specialty high end. Peminatnya terlalu dikit. Yang jadi memang untuk kondisi saat ini yang mulai mengapresiasi banyak, tapi yang memang beneran mengapresiasi itu masih terbatas. Kita masih berkembang. Betul. Jadi potensi secara bisnis ada, tapi sabar. Tapi lu percaya akan tiba waktunya? Pasti akan ada. Pasti akan ada. Karena itu kan pernah terjadi sebenarnya di 2016 itu kan, dimana tiba-tiba orang banyak beralih dari coffee sachet gitu kan, mulai ke coffee shop high end. Benar. Iya kan? Dan somehow tiba-tiba mereka semua mesennya manual brew, men. Iya kan? Benar. Kayak latte pada nggak laku, yang mah laku apa kopi hitam gitu kan. Terus dulu juga sempat muncul itu kan kultur anak kopi indie senja. Asik. Gila. Anjir bener banget. Anak kopi indie senja, yang sama prinsipnya hidup itu kayak kopi nggak pakai gula. Asik. Astaga. Iya tuh bener banget itu yang anak kopi ini tuh bener banget. Iya kan, itu pernah terjadi, tapi baru di market yang anak-anak indie itu kan. Iya betul. Nah nanti suatu saat itu akan menyebar lagi, gue yakin di komunitas-komunitas lainnya itu pasti akan menyebar. Tapi tinggal sabar aja, karena sekarang kita lagi enjoy yang namanya kopi susu aren kan. Kopi susu aren. Aduh itu kayaknya kalau setiap hari gue di kantor ya, itu nggak bisa. Teman-teman gue tuh semua pada, ayo kopi susu, semua tuh harus kopi susu. Gue juga kadang-kadang ya ampun nih, kenapa ya dengan power kopi susu aren ini gitu. Tapi emang itu trennya sih gitu. Iya betul, itu trennya, dan gue juga berterima kasih sama kopi susu aren. Peminum kopi nambah banyak. Oh iya kan, betul. Dari yang dulunya minum teh susu gitu kan, boba, jadi mulai ngelirik dunia kopi kan, dengan gerbangnya kopi susu aren. Bener sih. Gak masalah, itu jadi minum kopi ya. Bener, dan di situ pun gue disadarin kayak kalau selamanya gue idealis gitu kan, pengen jualannya kopi bagus mahal, nggak jadi bisnis. Kalau dari segi bisnis yang nyetak duit itu penjual kopi susu aren. True teman-teman. Benar. Iya sih, benar. Ya gitu. Jadinya makanya ya gue mulai switching, gue siapin juga, gue ngedevelop sendiri blend untuk es kopi susu aren, blend untuk pemakaian general use di coffee shop, dan ada juga yang high end tetap ada yang single origin, yang specialty grade itu tetap ada, cuman memang jadi porsi yang lebih kecil. Oke. Jadi emang lebih fokusnya lebih yang kayak tadi tuh ya, gula aren. Betul. Karena ya itu marketnya gitu kan. Harus lihat market lagi. Harus lihat market. Kalau jadi pengusaha tuh emang harus lihat market, teman-teman. Harus lihat market. Idealis ya. Benar. Kalau idealis gue nggak hidup. Seru banget. Iya. Oh my god. Nah, kita mau ngomongin tipe roastingan nih. Oke, tipe roastingan. Nah, jadi gue dulu punya pengalaman nih ya. Waktu itu kan karena kebetulan saya juga ada di usaha kopi, ya usaha kecil-kecilan lah ya, usaha online juga gitu, jualan kopi. Nah, waktu awal ngerintis itu gue juga bukan pengerti kopi gitu loh. Terus udah gitu suatu hari gue datanglah ke satu coffee shop gitu. Terus waktu itu bokapku cuman bilang, nih loh kak, kamu coba bawalah kopi ini gitu kan. Dan gue nggak tahu yang roasting itu ada ternyata macam-macam waktu itu. Pas gue datang ke satu tempat itu, terus si orang ini tuh bilang, kopi kayak gini tuh nggak bisa dipakai. Terus gue kayak shock dong, sakit hati kan, maksudnya gue kayak baru dateng, gue nggak ngerti kopi, terus kayak dia langsung bilang, dan itu anaknya lebih muda dari gue, jadi kayaknya ya lu kayak baru punya coffee shop kali ya. Tapi maksud gue kan bisa ya ngomongnya baik-baik gitu kan. Ini kopi kayak gini tuh nggak bisa dipakai, dia bilang kayak gitu. Terus iya, soalnya nih kopinya mutung.
Dia ngomongnya kayak gitu waktu itu. Terus gue cuma yang kayak, oh gitu ya kak, oh gitu ya. Gue nggak tahu kak, akhirnya dia kasih tunjuk, ini loh kopi yang kayak gini tuh, yang city, dia bilang gitu. Nah gue nggak ngerti tuh waktu itu terms itu. Nah jadi apakah memang benar ada kopi mutung? Mutung tuh apa ya? Itu istilah baru loh buat gue bahkan. Gue nggak tahu mutung. Apakah memang kopi itu tidak, maksudnya kalau sampai yang benar-benar kayaknya hitam banget tuh nggak bisa dipakai gitu? Oh oke. Sebenarnya bisa. Tapi itu berarti bukan di target marketnya berarti. Karena semua jenis kopi itu pasti ada target marketnya masing-masing. Untuk yang benar-benar dark roast yang sampai mungkin kalian lihat berminyak, oily banget gitu kan. Itu biasa target marketnya ke kalangan yang lebih senior. Ke kalangan yang lebih senior. Kenapa? Mereka suka begitu karena mereka ya tahunya dari mereka muda kopi itu ya kayak gitu. Ya kan? Harus pahit, kental, pulp, nonjok gitu kan, melekin gitu. Kalau perlu sampai diare kan. Sudah terbiasa dengan itu ya. Iya, mereka terbiasanya dengan yang begitu gitu kan. Jadi ketika mereka ngelihat apa bilangnya third wave gitu kan, kopi di roastingnya muda-muda untuk mencari rasa fruity, mereka kan cuma bilangnya apa kopi asam. Iya kan? Ya karena itu bukan selera mereka, kita nggak bisa ngejudge mereka. Jadi memang untuk kopi yang udah hitam banget itu ya ada target marketnya sendiri. Ada target marketnya sebenarnya. Jadi sebenarnya masih bisa dipakai ya? Kopi? Bisa dipakai ya? Masih bisa dipakai ya? Itu lumayan berbekas loh. Sampai hari ini masih inget loh. Soalnya kan kayak, lu ya ampun gitu kan. Ini tuh kopi gak bisa dipakai. Gue kayak, hah? Kan jadi sedih ya gitu. Kayak udah maksudnya. Iya pasti berbekas. Mohon maaf nih sampai hari ini. Ya sekilas curhat aja sih ya. Penjual kopi gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya tetap bisa dipakai. Memang hanya target marketnya berbeda. Kecuali kopi itu udah gosong. Jadi gini, kalau kopi makin gosong, daya tahannya itu makin rendah sebenarnya. Daya tahannya makin rendah karena kopi itu kalau misalnya roastingnya makin dark, dia itu kan makin renyah. Pori-pori yang kebuka dari proses eksotermik itu jadi ketika panas meledak dari dalam, makanya kopi meletek. Jadi itu ngebuka banyak pori-pori kopi kan. Nah, jadi mereka gampang masuk angin, oksidasi. Jadi ketika kopi kalau udah masuk angin tuh kayak makan kerupuk di angin-anginin gitu loh. Udah nggak garing. Nah, cuman efeknya di kopi apa? Mereka akan keluar rasa apek dibantu sama minyaknya itu. Jadi mereka akan keluar rasa apek dan kalau diminum mungkin memang akan pada taraf yang nggak nyaman. Emang pasti akan sampai ke taraf itu. Jadi lebih cepat. Biasa daya tahan kalau kopi udah sampai minyakan tuh paling kalau masih dalam bentuk biji kopi ya itu 3 minggu mungkin 3 minggu atau maksimal 1 bulan lah. 3 minggu atau 1 bulan ya. Tapi itu dengan kondisi ya emang dibuka tutup aja ya. Dan dalam bentuk biji bukan dalam bentuk bubuk. Kalau misalnya dalam bentuk bubuk itu beda lagi? Apa daya tahannya maksudnya? Beda, pasti beda. Pasti beda. Kalau dalam bentuk bubuk kan berarti dia partikelnya udah lebih kecil lagi kan. Lebih gampang lagi masuk angin. Lebih gampang lagi masuk angin istilah gampangnya mah. Jadi kayak kalau kita ngomong idealis, kopi udah digiling itu freshnya cuma 15 menit. Kopi yang udah digiling freshnya cuma 15 menit? Kalau idealis. Iya, kalau idealis. Tapi kalau secara realistis, kepraktisan gitu kan. Kalau kayak emang ada orang mau investasi grinder kalau cuma peminum biasa gitu kan. Pengen ngopi enak, investasi grinder mahal boy. Iya, lebih mahal grindernya. Mahal daripada kopinya kan. Alat kopi tuh mahal-mahal ya. Mahal. Emang mahal karena satu memang mereka pakai teknologi yang bagus. Dua mereka juga tahu pemainnya masih dikit. Trik dagang. Trik dagang ya. Tapi ya sih memang jadinya dibangun apa ya? Kalau lu minum kayak ke coffee shop gitu ya, beda lah ya makan sama kopi tubruk gitu kan. Lu bikin kopi tubruk. Tapi kalau di coffee shop dengan manual brew itu jadi kayak apa ya? Ada luxury-nya gitu, kayak keren gitu kan. Minum kopi jadi anak keren gitu kalau minum kopi di coffee shop. Iya betul. Karena kalau lo ngomong kayak ini insights ya, bukan karena gue membela profesi gue. Jadi ketika lo minum di coffee shop, terutama mereka yang berani nge-branding diri mereka sebagai artisan coffee shop, bedakan artisan sama specialty ya. Specialty itu grade biji kopi. Artisan itu adalah style dan kemampuan dari si penyeduh. Karena orang pada sering bilang specialty coffee shop itu harusnya artisan sebenarnya.
Oh, oke. Oke, nah artisan itu yang kalian bayarkan itu selain mungkin wifi atau nuansa coffee shop yang enak, yang kalian bayar itu skill si penyeduh. Iya. Skillnya yang dibayar. Karena kalau ngomong realistis, bahan bakunya emang nggak seberapa. Tapi kemampuan mereka mengubah bahan baku yang nggak seberapa itu jadi sesuatu yang bisa feels luxury, itu yang kalian bayar. Oh itu. Itu. Tadi dia jujur banget sih ya, dia sampai ngomong bilang kayak ya yang wifi ya, bayar wifi sama AC gitu ya, itu emang ya honestly speaking gitu, kalau orang datang ke sana kadang pesannya cuma satu gitu kan, ya udah seharian bener 5 jam 6 jam iya gitu. sih, jadi ya itu ya bayar artisan kopinya itu ya bener, yang dibayar skillnya jadinya. Terus kalau misalnya sekarang balik lagi ke yang roasting nih ya, untuk terms roasting, nah tadi kan kayak gue sempat cerita itu ada dia ngomong city, terus ada city plus gitu. Nah, boleh tahu nggak sih kayak secara general aja terms roasting tuh apa aja sih? Oke. Kalau untuk terms roasting point ya itu dibilangnya ya. Orang-orang juga sering bilangnya roasting profile. Yang paling gampang itu kita ngelihat warnanya, kita pakai klasifikasi yang gampang dulu. Itu kita bisa mulai ngelihat ada yang namanya light roast, medium roast, sama dark roast. Terus tinggal di tengah-tengahnya kita isiin aja ya, ada medium light atau medium dark. Ya kan? Nah, gimana cara bedainnya? Kalau untuk pertama-tama mencoba ngebedain pasti bingung. Apa bedanya medium dark sama medium gitu kan? Kan bedanya kayak tipis-tipis gitu kan? Iya, bener. Ini bener banget. Ya kan bedanya kayak agak tipis-tipis doang gitu kan. Ada yang sebenarnya medium dark, orang bilangnya medium gitu kan. Ada juga yang orang medium bilangnya ini mah light roast gitu kan kayak. Iya, ini bener banget. Ini gimana ya bedanya? Banyak salah kaprah kan. Karena memang belum ada yang ngepublikasi standar baku bahwa colornya itu harus tonal ini. Harus tonal ini. Jadi memang itu masih agak subjektif sampai saat ini. Mungkin kalau ke depan sistemnya diperbaikin gitu kan, ada standar bakunya bisa jadi. Nah, terus cuman kalau misalnya kalian mau tahu, kalau misalnya yang dibilang medium roast itu warna coklatnya itu coklat matang agak gelap dikit sebenarnya. Coklat matang agak gelap dikit. Kalau yang medium dark itu coklatnya udah kategori coklat tua. Baik. Wajib coklat tua. Nah, kalau misalnya light roast itu warna coklatnya agak mirip kayak bubuk kayu manis. Cinnamon gitu. Cinnamon, makanya dia dibilang istilahnya cinnamon roast. Karena warnanya itu mirip sama cinnamon. Itu adalah untuk yang light roast. Di Indonesia sendiri untuk saat ini yang bilangnya menikmati light roast banyak, tapi yang benar-benar bisa berhasil mengaplikasikan light roast ideal sempurna itu masih dikit. Jujur gue juga nggak bisa. Tekniknya sulit kah untuk mendapatkan si light roast ini? Karena untuk mendapatkan light roast atau cinnamon roast itu kalian roaster harus bermain di batas bawah matang. Jadi kayak anggap aja kalau di dapur kalian harus bikin telur setengah matang yang pas banget. Iya, bener perfect gitu. Perfect gitu ya kan. Oke. Kalau misalnya lo sendiri roastingnya, lo favorit apa? Favorit gue ada di medium sama medium dark. Medium dan medium dark. Betul. Ini kalau di Indonesia juga banyak kan medium dark. Medium dark, benar. Itu general market, dan kalau bagi gue sendiri roaster medium sama medium dark itu roastingan aman karena udah pasti matang. Karena ketika misalnya kita bercoba bermain-main di agak medium light atau bahkan light, itu ada tendensi kita bisa meleset sweet spotnya itu, malah jadi namanya underdeveloped. Nah, underdeveloped itu berarti kita technically makan beans setengah mentah, udah bukan setengah matang lagi. Setengah mentah ya. Kita akan nge-brew beans setengah mentah, di mana rasa-rasa yang akan keluar itu kayak kita makan rumput. Kita akan ngerasa kayak getah rumput, getah daun, aroma hijau, kayak mungkin kayak toge mentah gitu ya. Kita rasa-rasa itu itu real keluar. Itu berarti, dan itu kalau misalnya kita udah decide itu bukan kesalahan brewing, makanya kenapa jadi roaster barista dulu. Biar pede dulu sama kemampuan brewingnya, kalian tahu itu nggak akan salah. Oke. Dan lidah kalian juga yakin terlatih, betul. Nah itu, kalau sampai keluar kayak gitu, itu berarti kita bisa decide itu underdeveloped.
Itu roastingan gagal, silakan jadi dekorasi aja. Dekorasi taruh di rumah aja ya buat Taruh wangi. di rumah buat pewangi, masukin pot hiasan gitu Iya. kan. Colok bunga kering. Bener banget, ya ampun. Nah sekarang gue jadi kepo nih. Berarti sudah berapa banyak kopi yang lu coba? Banyak, mulai dari roastingan sendiri, roastingan temen, roastingan orang gak kenal, beli, yang bagi gue itu gue brandnya reputable, gue hormatin brandnya, gue coba. Sebagai roaster harus selalu benchmarking. Harus selalu benchmarking sama pelaku usaha yang memang target marketnya sejenis. Oh wow. Ada kopi favorit nggak selama ini? Kopi Bali. Oh kopi Bali. Kopi Bali natural. Kopi Bali natural. Kopi profile apa sih kalau kopi Bali? Kalau kopi Bali natural, gue sukanya di medium, yang benar-benar medium. Oh oke. Karena bagi gue di medium itu fruitynya masih sangat meledak. Tapi manisnya itu udah fix dan dia udah pasti udah nggak underdevelop. Dan dia punya aftertaste, jadi ketika kita udah minum, kita napas itu masih ada aroma yang ninggal, rasa-rasa lingering gitu. Itu cukup panjang. Dan bagi gue sangat unik dan definitif, kayak gue bisa nemu yang benar-benar keluar banget itu waktu itu nangka. Dari minum kopi ketemu rasa nangka. Dan itu adanya di aftertaste itu, jadi kayak enak banget, panjang gitu loh. Wow, baik. Kalau misalnya si roaster ini berarti kuncinya dia yang harus bisa mengeluarkan si rasa nangka ini dong? Betul. Kayak bisa nggak dengan bahan baku yang sama, beda roaster rasanya beda? Bisa. Kita ngejarnya mau sukanya style apa. Oh wow. Kalau karena ada juga orang pecinta, ya gue ini kejadian sama-sama gue yang roasting nih ya. Ada yang minta satu kopi Bali Kintamani sama Kintamani natural. Dia satu sukanya fruity, yang satu memang suka sedikit asam, tapi lebih suka body yang bold. Jadi untuk meng-cater dua customer gue ini, gue harus membuat dua roasting profile yang berbeda. Oh wow. Gue harus buat dua roasting profile yang berbeda. Kenapa gue ladenin? Karena teman gue syukurnya ya. Karena gini loh, realistis aja men. Kalau lu punya 100 customer, 100-100-nya minta 100 profile beda, matilah. Dia for saya. Iya, matilah gitu kan. Oh my god. Gimana? Apakah mudah menjadi coffee roaster? Yang kalian minum rasa nangka itu dia yang pusing. Kan tadi juga sempat dibahas kan, kayak ada medium dark gitu kan. Sebenarnya juga nggak semua roaster pakai istilahnya medium dark. Ada juga beberapa roaster yang gue nggak tahu desainnya apa, mungkin mau lebih catchy, ya nggak salah juga gitu kan. Mau lebih catchy, mereka bilangnya itu city rose, cinnamon rose, city rose, full city rose. Nah jadi sebenarnya kalau ngomong gampangnya, city rose itu sama dengan medium. City rose sama dengan medium. Iya, sesimpel itu. Oke. Terus ketika kalian ngelihat ada yang namanya full city, itulah medium dark. Oh, itulah medium dark full city. Betul. Nah, kalau cinnamon itu medium light atau light. Tapi biasanya sih untuk yang lebih light banget sih kalau cinnamon sebenarnya. Nah, terus kalau misalnya dark itu ya itu yang sering kalian bilang French rose, Italian rose. Oh, itu French rose. French rose sama Italian rose itu sebenarnya agak mirip ya. Cuman kalau Italian rose itu benar-benar lebih hitam lagi, yang benar-benar kalau istilah kita sampai bleeding oil banget pas roasting. Jadi dia udah keluar minyak bahkan saat proses roasting itu bukan ketika didiemin terus dia keringetan keluar minyak, enggak, dia di roasting sampai dia keringet minyak gitu kan. Itu Italian rose. Oh, dan itu emang ada segmennya ya? Ada segmennya. Masih nyinyir ya gue. Ada segmennya ya. Italian rose itu malah orang-orang Itali berarti ya? Iya, itu emang berasal dari Itali karena Itali itu kan mereka minum espresso setiap pagi itu emang buat caffeine kick. Buat to start the day. Jadi mereka memang akan sengaja nge-roasting itu lebih dark, karena semakin dark roastingannya, kafein yang akan terekstrak itu semakin banyak. Oke. Karena semakin dark itu kan si biji kopi makin renyah nih ya. Jadi ketika kita tuang air panas, dia lebih gampang kekikis air. Itu, dan makanya bisa semakin pahit, karena yang bikin pahit itu salah satu komponen utamanya kafein. Pahit yang bahkan mungkin nggak unpleasant ya, bukan pahit emang ya, semua kopi pasti orang bilang pahit, wajar. Medium roast pun akan orang bilang pahit. Cuma itu ada pahit yang enak, pahit yang pleasant, pahit yang kita definisikan sebagai body kick gitu loh. Nah sekarang gue pengen tanya nih, pengalaman unik lu menjadi seorang coffee roaster.
pengalaman unik jadi coffee roaster. Iya. Kalau pengalaman unik jadi coffee roaster ya ngerosting beans gue pernah. Jadi gini, jadi coffee roaster juga mungkin ini sedikit ngerempet sedikit challenge ya. Apalagi kalau lo lagi baru awal setup jadi coffee roaster, itu adalah berputar sama bahan baku, kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku. Jadi gue pernah di awal-awal ya tadi gue cerita gue nggak tahu apa-apa gitu kan. Bahan baku juga ya asal nemu cobain dulu. Terus waktu itu masih mikirnya nyari bisnis ya, nyari cuan gitu kan ya. Penekanan harga kos bahan baku besar-besaran. Muncullah ke saya karung-karung isinya biji kopi, ranting, batu. Ada juga kayak serpihan-serpihan kayak pecahan korek api. Oh, jadi nggak semuanya biji kopi? Nggak semuanya biji kopi ya. Jadi waktu itu gue ngambil 60 kilo, sekitar 2 kilonya itu batu. Kerikil. Baik. Kerikil. Ya itu. Iya, jadi ya emang gak semua supplier itu konsisten, bonafit gitu. Makanya harus pintar-pintar pilih supplier. Jadi kayak sampai suatu ketika gue milih supplier tuh yang emang gue yakin dia bonafit, stoknya gak akan habis saat gue butuh gitu kan. Terus mungkin juga kalau lagi nawar-nawar biji kopi gitu ya kan, ya mungkin pengalaman itu juga gue pernah ada gitu loh. Coba diceritakan. Iya kan, ya mungkin waktu itu lo bawa roastingan yang agak nyerempet dark gitu ya. Oke. Waktu itu gue bawa blend gue, waktu itu gue udah develop blend itu spesial banget. Gue waktu itu makan 6 bulan buat develop satu blend itu karena iya. Karena itu udah gue adjust berkali-kali komposisinya, bahan-bahan bakunya pernah gue switching juga sama ya apa yang ada di gudang gue lah, nyobain gitu kan. Sampai nemu suatu ketika rasanya, oke, this is it man, this is it. Gue tawarin dengan pede ke coffee shop gitu kan. Ya udah, jadi gue ngedrop sampel, ngedrop kontak. Nanti katanya after hour mereka tes karena mereka punya head bar yang katanya sangat profesional. Oh, baik. Ya sudah, percayalah gue. Pulang dengan senang. Besoknya gue tanya lagi, gimana? Udah dites belum? Udah pak, ini mah kopinya pahit doang. Hah? Apa? Gimana? Benar-benar. Gue dari duduk tegak gitu kan, langsung tegak kayak bentar kopinya kalau boleh tahu diapain? Bisa, cuma pahit doang. Sorry. Itu nggak ada manisnya sedikit pun keluar. Kalau gue ngasih sampel lumayan generous, gue ngasih 250 gram karena gue tahu kalibrasi itu kalau ketemu beans asing kan pasti nggak segampang itu kan. Itu udah dikalibrasi bu atau pak gitu kan. Udah dari semua hasil kalibrasinya pahit. Iya. Gue kayak, saya pikir saya masih yang paling sakit ya, ternyata tidak. Itu 6 bulan sob. Itu 6 bulan gue develop blend itu. Gue spesifik karena gue nyari yang bodinya medium. Gue bikin blend espresso itu gue nyari yang bodinya medium. Untuk masuk itu ada fruity, masuknya itu agak sedikit citric. Aromanya itu adalah gue pakai Bali yang gue suka itu untuk bantu dorong aromatik. Jadi sedih. Tapi favorit gue loh yang gue pakai gitu. Gue bantu dorong aromatik biar ada keluar rasa natural. Ya orang bisa definisi untuk mungkin antara nyerempet nangka atau nanas, itu agak mirip soal waktu itu. Terus ketika udah ditelan itu akan ninggalin manis rasa coklat sama gula aren. Dan gue nemuin itu semua dan gue udah ngetes ke temen gue juga gitu kan. Gue blind test, gue juga konsultasi sama mentor gue si Pak Arvin itu waktu itu. Dia bilang iya rasanya dapet gitu kan. Rasanya dapat berarti oke, it's a sukses gitu kan. Iya, harusnya dong Pak Arvin udah ngomong gitu. Pak Arvin. Gue kayak oke, it's a sukses berarti waktu itu blendnya ditawarin, mereka kalibrasinya 1/4 kilo pahit doang. Gue kayak oke. Gak lagi kesini. Langsung kita gak mau gue kesini. Gue langsung berpikir kafe masih banyak. Ya ampun, tragis juga ya itu. Kafe masih banyak. Maksudnya kalau misalnya lo ngerasa harga gue mungkin kemahalan gitu ya, lo bilang aja lebih fair men. Daripada lo bilang produk gue gak enak. Emosi ya, kan itu saya jaga kualitas soalnya gitu. Itu gue jaga kualitas, itu semua gue pakai minimal bahan baku tuh grade 1. Dan Bali itu tuh nyempil sendiri specialty. Dan itu kayak men lu tega sih. Jahat.
Aduh, ya ampun. Ya tapi ya, yang gitu-gitu lo pasti akan nemu lah kalau lo mencoba pengen jadi roaster gitu. Dan itu ya nggak usah heran, kerja keras lo mungkin nggak akan dihargain semua orang, itu wajar. Karena balik lagi ke selera sih ya. Selera, betul. Baik. Selera. Tapi kalau misalnya kayak roasting sendiri tuh dia ada championship-nya juga nggak sih? Ada, di Indonesia mulai ada, cuman ada ya? Jujur gue belum terlalu berminat sih. Oke. Karena kan fokus gue udah bilang fokus gue udah shifting ke idealis banget. Jadi udah mendingan cuan ya. Mendingan gue cari cuan, ya kan. Apalagi sekarang gue udah married gitu kan. Iya, asik. Keren. Thank you. Nah, terus sekarang gue mau tanya nih. Dulu nih ya, itu pernah ada tren kopi. Iya. Jadi waktu gue sebut saja salah satu coffee shop asal Amerika ya, depannya S. Wow. Ya itu kayak semua orang akhirnya minum kopi itu dan itu kayak dianggap kopi kekinian gitu. Iya. Nah tapi setelah kayaknya mulai abis nonton filosofi kopi kali ya, banyak orang tuh abis nonton itu mulai merasa bahwa kopi yang kekinian itu adalah kopi-kopi Nusantara gitu. Iya. Nah kalau menurut lu sendiri itu kenapa sih bisa sampai akhirnya orang tuh jadi kayak cinta banget dengan kopi lokal gitu loh? Oke. Jadi nggak salah juga kalau coffee shop S ini dibilang sebagai pelopor kopi kekinian. Tapi itu juga sebenarnya agak lucu sih. Jadi coffee shop S ini kalau kita di industri kopi kita bilangnya adalah kopi yang stylenya second wave. Second wave di mana kopi itu bisa dimodifikasi. Base-nya itu adalah kopi yang bold, harus bold, itu syaratnya. Dan kemudian dimodifikasi jadi ya produknya bisa jadi latte dengan sirup dengan ya macam-macam. Mau dicoba campur sama jus kayak apa kayak silakan gitu loh, selama jadi ada yang terima gitu kan. Nah terus tapi coffee shop S ini ya sekali lagi nggak terlalu murah ya. nggak terlalu murah. Ya kan, nggak terlalu murah. Jadi memang orang-orang juga mungkin nonton Philcop benar, mereka terinspirasi kenapa kita nggak buat aja sendiri lokal gitu kan, kita produsen kopi negaranya. Nah kan terjadilah muncullah coffee shop J, ya coffee shop J, coffee shop K, coffee shop T, again. Iya kan, terus ada T-nya T yang satu lagi yang untuk second wave, terus ada kopi banyak, ada LH. Iya, banyak ya. Banyak sekarang brandnya banyak dan mereka semua punya bisnis plan yang solid bagi gue. Ya kan? Jadi ya mereka bisa, karena mereka menangnya adalah mereka bikin sendiri, ngambil kopi dari source lokal. Cost-nya jadi rendah dong. Dan mereka bisa nyebarin produk mereka dengan harga yang lebih terjangkau. Dan itu honestly bagi coffee shop S itu sangat menggerus pangsa pasar mereka, abis itu. Lumayan abis. Nah makanya kan coffee shop S juga belakangan, apalagi semenjak pandemi tahun kemarin kan jadi banyak promo buy one get one hampir tiap hari ya. Jadi in the end coffee shop S ini sendiri harganya sekarang sama coffee shop lokal technically the same. Bersaing banget ya. Jadi bersaing gitu kan. Tapi apa sih membuat kopi Indonesia tuh dicintai kalau menurut lo? Kopi Indonesia dicintai. Variannya. Sebenarnya kopi Indonesia itu enak. Karena kalau mungkin kita ya bilanglah kita nasionalis suka kopi sendiri, ya itu memang pasti ada faktor itu. Kopi kita sendiri itu cocok sama selera lidah kita juga. Kita mayoritas suka kopi itu yang rasanya bold, bulat dan gak terlalu asam mayoritas. Dan itu gampang banget ditemuin di kopi Indonesia. Kita bisa nyebut aja misalnya mau kopi yang dari yang terkenal banget, jadi endorse banget gitu kan, Aceh Gayo itu udah pasti kebo. Iya, aduh ya itu kayak favorit. Banyak sih yang nanya, maksudnya kayak selama gue usaha ya, itu banyak yang nanya si Aceh Gayo tuh. Aceh Gayo, karena itu udah terkenal bold. Padahal sebenarnya kalau mau di roasting bikin enteng bisa. Bisa aja. Bisa ya? Bisa aja. Terus yang kopi-kopi terkenal lain yang balance banget, harus balance banget itu Toraja kalau bagi gue. Kalau suka yang balance tapi nyerempet fruity, kopi Flores. Macam-macam ya? Iya, tapi main karakteristik kopi Nusantara itu adalah bodinya bulat, enak, nyaman. Jadi ketika lu butuh kick bisa, ketika lu pengen nyantai aja juga ya masih acceptable gitu. Sangat versatile banget kopi Indo tuh. Makanya jadi favorit ya? Jadi favorit. Gitu ya. Nah, terus ada satu lagi nih, ada suka banyak statement mengenai
kalau orang yang udah menjadi penikmat kopi nih, Iya, penikmat kopi nih ya, yang pokoknya udah tahu nih kayaknya minumnya ini tuh rasanya gini-gini, itu biasanya udah penikmat kopi tuh ya, udah gitu ya. Mereka akan bilang bahwa peminum kopi sejati itu tidak akan minum kopi instan. Nah, menurut lo tanggapan lo kayak gimana? Apakah memang true seperti itu? Kenapa akhirnya semua orang jadi beralih gitu? Kayak apakah memang benar orang jadi nggak mau minum kopi instan? Apa sebahaya itu kah? Oke, kopi instan jujur gue juga masih minum. Tergantung sikon ya. Tergantung sikon ya, karena preferensi utama kopi instan emang bukan gitu loh. Jadi gue jujur aja bukan. Tapi ketika emang kalau adanya itu ya gue juga nggak boleh rewel gitu kan. Kalau peminum kopi sejati nggak minum kopi instan itu adalah idealisme kalau bagi gue. Itu sekedar idealisme. Tapi kalau memang idealisme beliau demikian, orang-orang demikian, silahkan. Haknya aja. Cuman kopi instan itu pasti akan selalu dicintain kok. Karena dia simple dan dia sangat praktikal. Ya kan, bayangin kalau lu kerja kantoran gitu kan, lu idealis banget kopinya harus first wave, harus manual brew. Lu mau repot bawa grinder teko ke kantor gitu kan, brewing di meja. Supervisor lu datang dikeplak men. Lu ngapain sih? Lu ngapain gitu kan? Lu buang waktu kerja lu. Lu nggak dibayar buat bikin kopi di sini gitu kan? Udah pesan kopi susu aja. Iya kan, makanya. Iya. Yang easy karena kopi instan itu sangat praktikal. Itulah kenapa kopi instan itu gue yakin nggak akan mati. At least nggak dalam waktu dekat. Kopi instan itu tapi udah mulai berevolusi. Jadi mulai ada coffee shop atau roster artisan yang mulai ngide gimana caranya bikin artisan itu praktikal. Mereka bikin drip bag. Coffee drip gitu. Iya, jadi bikin coffee drip sekali pakai. Gitu kayak saset. Terus sasetnya bisa dibuka teratas gelas, terus tinggal dituang air panas. Itu jadi kayak barang luxury loh itu. Semua orang luxury. Jadi mereka tuh merasa keren tau. Orang yang beli itu kayak gue minumnya kopinya nggak sembarangan. Benar. Itu benar. Itu benar. Gitu. Itu benar. Tapi kalau misalnya kopi instan sendiri itu sebenarnya dia tuh isinya kopi. Semua full kopi nggak sih? Kopi ya. Itu memang kopi, cuman ya gue bukan menuduh gitu kan ya. Gue nggak punya hak menuduh. Tapi kita tinggal mikir aja perusahaan kopi instan udah berapa puluh tahun. Dari mungkin lu belum lahir gitu kan, lu bisa tanya bapak lu pernah nggak sih ada sekali aja rasa kopinya beda. Aroma dan rasanya beda. Sementara gue sebagai roaster gue berkutat sama yang namanya kualitas bahan baku. Anggap supplier gue udah bonafit, tapi kita nggak ada yang bisa ngelawan alam, yang ngelawan gagal panen gitu kan, panen jelek. Jadi batch tahun ini sama batch tahun depan dari kebun yang sama rasanya bisa beda. Jadi tinggal kalian pikir aja kenapa kopi instan itu 20 tahun, 30 tahun rasanya nggak berubah. Iya. Pasti ada adjustment di belakang layar yang kita mungkin nggak tahu ya. Kayaknya sih gitu. Tapi itu bukan berarti terus ya mungkin kalau dikonsumsi setiap hari mungkin akan lebih baik ya kamu konsumsinya kopi yang benar kopi beneran gitu ya. Iya, kopi beneran. Tapi kalau misalnya sekali 2 kali ya wajar aja. Kalau lagi pengen cepet praktis gitu kan gimana? Why not benar. Iya, daripada nggak ngopi hari ini gitu kan. Betul ya kan. Betul, sama in the end konsumsi kopi ya moderat aja gitu loh. Konsumsi kopi moderat aja. Kalau dibilang kopi bisa kena lambung kalau kebanyakan ya benar juga. Benar juga, terutama ini mungkin banyak salah kaprah juga ya di masyarakat. Katanya kopi Arabica itu asam, bikin sakit lambung. In a way itu benar, in some sense lagi itu sekedar setengah sugesti sih, honestly ya. Karena yang nge-trigger asam lambung dengan amat sangat itu adalah kafein. Kafein ya sebenarnya lebih nge-trigger asam lambung. Jadi sebenarnya yang lebih nge-trigger asam lambung itu justru robusta yang nggak asam. Karena robusta itu kadar kafeinnya hampir 2 kali Arabica. Dan kalau kafein lebih dikit berarti rasa-rasa dari kopinya yang bisa dicari itu lebih banyak, kayak rasa fruitynya itu bakal bisa lebih banyak. Dan biasa orang ngegenerasinya langsung kalau kopi gunung atas, gunung tinggi itu pasti asam. Ya benar, tapi asam diminum asam iya fruity betul. Mau didefinisikan asam aja juga nggak apa-apa gitu, memang bebas. Tapi
Asam itu ya asam kayak sekedar lu makan buah asam gitu loh. Ya, rasa masam gitu ya jadinya. Iya, kayak makan jeruk, asam nggak? Asam habis makan jeruk langsung kena lambung nggak? Ya enggak. Iya. Ya enggak kan gitu kan? Ya sama gitu loh. Itu. Jadi emang kalau semuanya dikonsumsi yang berlebihan, ya pasti jelek. Pasti jelek gitu. Pasti jelek. Jadi jelek apapun itu. benar. Jadi kalau misalnya orang yang mau ngopi ya sehari ya 1-2 gelas aja cukup sebenarnya gitu kan. Kecuali emang ya sekali-sekali lah butuh gitu kan buat nemenin kerja penyemangat atau apa gitu loh. Tapi untuk kerja penyemangat juga sebenarnya itu sugesti. karena gini. Lagi butuh aja teman company, ya udahlah semangatin aku doang. Benar itu karena gini itu sugestinya kenapa gini. Kafein itu diintake sama badan 1 jam setelah dikonsumsi baru masuk aliran darah. Oh gitu. Iya. Jadi ketika lo udah minum kopi nih, tegukan pertama, gluk. Oke, gue udah bisa bangun rumah, itu sugesti. Nggak langsung bangun rumah juga sih, gitu. Iya, itu sugesti. Karena kafein itu baru keserap badan, kesebar di badan itu udah paling cepat 1 jam. Oke. Itu sugesti, teman-teman. Ya, tapi itu bagi gue sugesti yang baik gitu kan. Iya. Karena itu jadi nyemangatin lo udah semeter. Nah, sekarang kalau misalnya, kan kita lagi tren banget nih kopi gula aren, gitu betul. ya. Nah, kira-kira bisa nggak sih akan terjadi tren-tren misalkan kalau dulu kan ada minum kopi hitam nih, itu bisa kembali lagi nggak sih menurut lo? Pasti bisa. Karena tren itu selalu cycle gitu kan. Tren itu selalu cycle dulu. Kebetulan sebenarnya bukan kebetulan sih, udah kejadian kan kita dari kopi sachet dulu ya selalu ya kopi instan, terus muncul Starbucks, itu berarti kita udah ada pergerakan ke second wave kan. Terus kita sekarang muter ke third wave waktu tahun 2015 sampai 18 gitu kan. Itu ke third wave di mana ya semua orang minum kopi hitam gitu kan ya. Kopi anak indie. Kopi anak indie senja. Ya. Enggak, kita nggak nyinggung anak indie ya. Iya. Tenang. Emang itu trennya seperti itu. Emang itu trennya itu gitu trennya, kan. Iya. Nah, terus habis kopi hitam itu 2018 kita kembali lagi ke second wave dengan kopi susu aren ini. Itu jadi kan cycle-nya muter sekali lagi kan. Cycle-nya muter, tapi kita akan bolak-baliknya cuma second wave, third wave. Karena first wave itu udah nggak ada. First wave itu adalah di mana orang menganggap kopi sebagai jamu. Kopi itu jamu. Kopi itu jamu kalau ngomong gampangnya itu first wave. Minuman penambah energi lah. Ya. Tapi itu udah nggak akan balik lagi gitu loh. Akan bolak-balik di second wave, third wave gitu kan. Kita juga balik ke second wave dengan kopi susu aren. Kenapa? Mungkin market lagi pengen memperluas diri gitu kan. Memperluas diri, mencari penikmat kopi baru dengan caranya ya ini kopi enak manis gitu loh. Ntar juga gue yakin suatu saat orang-orang itu akan penasaran emang kalau kopi hitamnya gimana sih sebenarnya enak. Mungkin akan penasaran dulu, ketika semua penasaran itu udah kumulatif, third wave akan kembali. Masuk lagi ya. Masuk lagi, jadi tiba-tiba kopi hitam nge-trend lagi gitu kan. Dan harga kopi hitam dari murah akan jadi mahal lagi. Gitu terus aja ya. Iya. Cycle-nya. Itu akan gitu terus. Itu akan gitu terus. Tinggal orang bosennya kapan. Tapi waktu lu sempat kayak yang waktu kita ngobrol-ngobrol, itu lu bilang apa sih? Jadi kayak barista tuh jadi prestige banget gitu loh. Di Indonesia mungkin ya itu film-film kopi itu ya banyak yang inspirasi orang pengen jadi antara jadi pengusaha kopi atau pengen jadi baristanya yang keren gitu kan. Itu memang lagi terjadi semenjak film itu rilis ya dan booming banget. Dan itu gue juga jujur senang, berarti orang udah mulai pengen punya interest nih ke dunia kopi yang lebih dalam gitu kan. Nah, kita tinggal menunggu sebuah cycle di mana masyarakat itu bisa mengapresiasi rasa. Bisa mengapresiasi rasa bukan berarti jadi kritikus semuanya gitu kan. Ini rasanya harusnya begini. Tapi mereka bisa tahu mereka mau kopi rasa apa sih. Rasa yang nyaman bagi mereka gimana sih. Nah itu ketika masyarakat udah bisa mengapresiasi rasa, barista sama roaster waktunya jadi was-was. Karena mereka akan menjadi orang yang paling pertama dituduh kalau rasanya nggak enak. Dan disitulah, dan jujur, tapi itu akan menjadi hal yang bagus buat development industri kopi Indonesia. Kenapa? Karena barista akan dengan gigih ningkatin skillnya, dan roaster pun akan dengan gigih ningkatin skillnya biar hasil roastingannya konsisten.
Sehingga nanti suatu saat, kalau yang saya tebak, pekerjaan barista dan roaster itu akan ditinggalin malah ketika saat itu terjadi. Karena gini, nggak semua orang punya mental siap disalahin hampir tiap hari. Jadi malah nggak sembarangan jadi barista ya. Betul, dan di situ malah seleksi alam akan terjadi. Jadi benar-benar barista yang memang punya keinginan dan kegigihan, gue nggak usah ngomong passion lah ya, kegigihan untuk industrinya, dan roaster yang memang gigih untuk industrinya yang akan bertahan gitu. Dan mereka jadi mikir 2 kali, gue jadi barista nggak ya? Kan? Udah nggak semudah itu kan bisa jadi barista. Iya, udah nggak semudah itu lagi jadi barista. Dan kalau suatu saat barista sudah upgrade semua, sampai semua barista itu memang cuman kumpulan orang yang berskill gitu kan ya. Giliran orang-orang roaster kayak gue yang takut. Iya, karena pasti kalau masyarakat udah tahu kalau barista itu pasti punya skill, jam terbang dan latihannya cukup baru sampai boleh surfing gitu kan. Berarti yang bisa disalahin siapa ya? Orang-orang kayak gue yang di belakang layar. Standarnya lebih tinggi lagi soalnya. Bener, berarti yang akan disalahin biji kopi roasting aja. Bekerja lebih keras. Harus bekerja lebih keras lagi, dan itu berarti dunia kopi Indonesia itu akan menjadi lebih baik lagi, karena dari hulu ke hilir semuanya akhirnya setuju kita upgrade. Wah. Tapi itu memang harus dimulai dari penikmatnya, masyarakatnya harus bisa mengapresiasi gitu. Gila, keren banget. Tapi lu percaya Indonesia bisa ke situ? Lama, tapi gue yakin. Iya, tapi yakin ya. Tapi gue yakin. Nah teman-teman, tadi kita udah banyak banget kan ngobrol-ngobrol sama Johan ya. Terus udah gitu banyak banget kan inspirasi. Kalau misalkan sekarang kalian jadi tahu kan kalau minum kopi itu ternyata masih banyak proses di balik itu ya. Dan itu sekarang kalian mungkin coba juga untuk mengapresiasi rasa asik ya. Nah sekarang kayaknya belum afdol kalau misalkan tamu di Insight Busy itu belum mendapatkan yang namanya random questions ya. Jadi apakah Anda sudah siap untuk menerima random questions dari saya? Oke. Ya, mari kita mengenal Johan selain dia menjadi seorang coffee roaster ya teman-teman. Oke. Pertanyaan pertama. Oke. Jika kita pernah punya kehidupan sebelumnya, udah deg-degan aja ini bapaknya, tegang banget ya. Siapakah Allah di kehidupan sebelumnya? Menurut lo aja, di kehidupan sebelumnya kayaknya gue pernah jadi ini nih gitu. Kayaknya gue pernah jadi kehidupan sebelumnya lo masa lampau. Jadi lu mau kayak mau ada medieval times juga boleh. Saya udah minum teh lupanya bu, masuk roda reinkarnasi. Kira-kira aja. Oke, kira-kira. Mungkin jadi apa ya, warrior bisa, ya kan, medieval times gitu. Mungkin gue mekanik dulu. Oh mekanik, ya. Kenapa lu bisa tidak mikirin lu mekanik? Karena gue suka mechanical engineering sebenarnya. Tapi gue nggak pernah ngedalamin. Gue sekedar fans peminat, terutama di mechanical watch, jam mekanik. Oh oke. Iya. Wow, unik sekali loh ini. Iya. Oh, jadi masalah lu itu ya? Mungkin. Mechanical engineering ya? Mungkin. Amin. Keren sih soalnya. Keren sih. Hai. Next question. Apa tuh? Apakah Anda percaya dengan zodiak? Yes. Oh, baik. Langsung singkat padat jelas ya. Yes. Zodiak Anda apa? Aries. Kira-kira karakter apa yang menurut lo ini gue banget gitu dari Aries? Keras kepala. Oh, keras kepala. Gue akuin. Itu lo banget ya. Iya. Jadi lo percaya ya dengan zodiak yes. ya. Okay. Johan percaya teman-teman dengan zodiak. Oke. Next question. Isi kan questionnya. Jika lo muncul dalam sebuah cerita, ya, lebih memilih jadi protagonis atau antagonis? Antagonis. Kenapa? Lebih lucu. Antagonis itu serem pak, bukan lucu. Iya, bagi gue lebih lucu karena bukannya gue sok-sok anti mainstream ya. Iya, oke. Cuman akan jadi challenge yang menarik gimana caranya protagonis ini susah deh gitu loh. Iya, gue juga sebenarnya setuju sih. Gue juga akan pilih antagonis sih. Ini kayak orang-orang jahat semua di sini. Orang-orang picik gitu. Orang picik enggak, kita bukan picik, kita cerdik. Beda. Cerdik gitu. Diubah ke positif. Gitu ya. Tapi yang bener sih, soalnya kalau protagonis tuh kayak biasa-biasa aja gitu hidupnya kan. Kalau kita kan selalu berpikir gimana ya caranya kita jatuhkan si protagonis ini. Ini podcast yang tidak menginspirasi ya. Enggak guys. Enggak jadi inspirasi. Enggak jadi inspirasi. Tapi ini kan hanya pertanyaan ya. Jadi antagonis ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya.
Jika lo bisa menjadi seorang agen mata-mata untuk pemerintah, negara mana yang akan lo pilih untuk ditugaskan? Jepang sekali liburan. Emang ada apa dengan Jepang? Gue suka kultur Jepang udah dari dulu lama. Oh, pecinta kultur Jepang? Iya, gue pecinta kultur Jepang. Gak wibu banget lah, tapi Gak wibu banget ya? padahal baju gue begini, guys. Oh, kayak fix wibu itu kayaknya ya. Bohong Anda. Jadi salah pakai baju. Gue harusnya gak pakai baju Eva, men. Oh my god, itu maksudnya Gundam ya? Evangelion. Ini wibu klasik lah, angkatan tua. Jepang ya? Jepang. Oke, next question. Apa pencapaian yang paling lu banggakan sejauh ini dalam hidup lu? Punya usaha sendiri. Punya usaha sendiri ya? Roasting. CB Roastery ya? CB Roastery. Oh ya, tadi belum sempat ngobrol CB Roastery nih. Kenapa namanya bisa CB Roastery? Oh, CB itu singkatannya Colorful Black Roastery. Colorful Black Roastery. Oke. Colorful Black Roastery. Jadi, gue dulu sempat punya idealisme kalau kopi itu lucu, dia warnanya hitam tapi rasanya colorful. Itu. Dan semenjak gue kenal yang namanya flavor wheel chart itu yang warna-warni, gue makin yakin kopi itu emang colorful flavornya. Tapi warnanya itu base-nya adalah black, nyerempet black gitu. Tapi itu lucu juga ya logonya. Itu lo yang bikin? Iya, gue desain sendiri. Desain sendiri? Gue desain sendiri. Multi talenta sekali Bapak Johan ini ya teman-teman. Kalau misalnya ada mau desain juga bisa loh dia. Ya, nggak cuma coffee roaster doang dia ini gitu. Jadi punya usaha sendiri ya? Iya, punya usaha sendiri. Itu pencapaian yang paling dibanggakan sejauh ini. Pertanyaan terakhir tuh, easy kan? Iya, easy banget. Ini terakhirnya trap nih biasanya nih. Enggak dong. Apa pelajaran hidup yang menurut lo penting untuk diketahui lebih awal? Pelajaran hidup yang menurut gue penting untuk diketahui lebih awal. Gimana caranya orang itu harus bisa adaptasi meskipun berlawanan sama idealisme. Balik lagi ke idealisme ya? Idealisme, karena ya gue orang yang tadi udah gue akuin, gue keras kepala, idealisme gue itu keras. Keras banget gue sama idealisme gue. Tapi ya apa harus sampai kayak gue dulu dihajar dulu sama dunia sampai gue bonyok rasanya, sampai gue kayak mental breakdown baru nggak kayak harusnya gue adaptasi aja dari kemarin. Jadi itu ya pelajaran yang paling harusnya gue tahu lebih awal gitu. Harusnya gue tahu lebih awal, disadarin lebih awal. Idealisme itu bagus, lo harus punya tujuan, punya visi gitu kan. Tapi ketika lo ngotot, lo jadi fanatik namanya. Jadi memang lo juga harus realistis jadinya. Harus realistis. Tinggal gimana beradaptasi, cari jalan lain, mungkin tujuannya masih ke situ, tapi nggak harus di jalan gue itu. Gimana teman-teman? Mau jadi idealis boleh, tetap idealis, tapi juga harus realistis. Harus realistis ya. Betul. Dan itu adalah random questions kita bersama Johan ya. Nggak sulit kan random questionsnya? Ya kalau misalnya jadi antagonis ya it's okay lah. Kan di dalam cerita ya. Cerita doang, fiksi ya. Aslinya orangnya baik banget kok, ada multi talenta. Tenang aja guys. Nah, pertanyaan terakhir yang juga sekaligus untuk menutupi ngobrol-ngobrol kita hari ini, Johan. Apa goals lo untuk kedepannya? Jangka pendek dan jangka panjang? Kalau untuk jangka pendek, jelas gue mau recovery roastery gue dari COVID. Karena itu hit gede banget. Tapi gue masih tetap bersyukur gue survive. Gue masih roastery gue hidup. Meskipun ya cashnya jelas. Jujur sekali ya. Iya kan, jujur sekali kan. Karena memang itu kenyataannya gitu. Kenyataan banget ketika April gue aja sampai nanya ke orang temen gue yang di pajak. Penghasilan gue bayar pajaknya gimana laporannya? Gue lapor kepikiran itu enggak, tapi gue beneran gak buka. Emang kenyataan guys gitu. Gitu loh. Gila, April Mei itu gue nol gitu. Gue gak crossing, mesin gue dingin. Gue cuma crossing buat minum konsumsi pribadi tuh sama bapak gue doang. Gak ada yang dijual. Sampai begitu ya. The best itu. Wah, gak akan gue lupa. Jadi gue mau recovery dulu dari kondisi 2020 di 2021. Untuk 5 tahun ke depan gue punya harapan, gue punya tujuan roastery gue itu harus berkembang sampai full capacity gue saat ini dalam 5 tahun. Untuk full capacity gue juga sebenarnya masih nggak gede-gede banget, makanya namanya micro roaster kan. Kapasitas gue itu cuma 1,5 ton per bulan. Kecil kalau dibanding roastery gede mah gue kecil.
Tapi gue pengen bisa 1,5 ton per bulan itu full konstan, maksimal dalam 5 tahun sambil tetap gue jaga kualitas gue. Kenapa 5 tahun kok panjang banget? Orang mungkin kalau pemain gede mikir gila 1,5 tahun masa sebulan kemang kali gitu kan. Satu, ya gue harus dari kecil yang habis kena impact COVID, udah itu aja. Semua plan itu pasti delay. Kayak coffee shop mulai banyak buka lagi, iya, tapi kan gue juga jadi harus selektif. Ini coffee shop mana yang beneran punya bisnis plan bagus gitu kan. Coffee shop mana yang akan survive gitu loh untuk sampai 5 tahun lagi. Karena ngapain gue jadi supplier tapi coffee shopnya cuma tahan 6 bulan bangkrut, ya kan berarti omset gue cuma 6 bulan hilang lagi gitu. Ngapain kan. gitu Ngapain? Tapi lu ngapain mau buat buka coffee shop gitu? Ada sih. Ada. Tapi ya itu kalau emang gue dari cover dulu. Gue punya cita-cita pengen punya roastery sama coffee shop yang jadi satu. Ya mungkin karena inspirasi dari dulu gue berasal dari coffee shop teh itu ya, yang stylenya begitu. Wajar. Inspirasi kan. Inspirasi. Oh, jadi pengen juga kayak gitu ya. Gue juga pengen kayak gitu, tapi gue nggak mau yang high end. Kalau gue ngomongnya high end, gue cuma jadi coffee snob sombong gitu rasanya lama-lama gitu. Ego gue doang yang menang. Kenapa nggak jadiin segala jenis kopi aja gitu kan? Segala jenis kopi, mulai dari kopi yang mungkin lebih gelap sampai kopi yang emang lebih light roast gitu kan. Masing-masing peminatnya dipersatukan aja gitu loh di coffee shop gue. Nice, gimana teman-teman yang punya ini langsung ke CB Roastery, follow Instagramnya. Oh iya, harus disebutin dong Instagramnya ya. Silakan Kak Johan kalau misalnya kita mau tanya-tanya nih seputar dunia roasting. Oke, lo bisa DM melalui IG roastery gue di @cbroastery. Yang cari aja yang gambarnya kambing. Kambing gendut, backgroundnya kuning. Yang lucu itu. Yang lucu itu. Silakan ya langsung aja di @cb roastery teman-teman. Oke, kalau gitu guys, jadi itu tadi obrolan gue sama Johan tentang dunia coffee roaster ya, bagaimana tantangan dia, kemudian juga tren-tren kopi, dan seru banget. Pastinya menginspirasi. Kalau gue sih banyak belajar sekali ya, karena ini juga menjadi sesuatu yang baru juga buat gue gitu. Thank you banget Johan untuk waktunya, sudah mau interview bareng di sini gitu ya. Thank you banget. Semoga sukses selalu untuk CB Roastery. Amin. Dan buat kalian guys, kalau misalnya kalian suka video ini, silahkan di like, di komen, dan juga di share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk follow CB Roastery. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya seputar dunia roastingnya Johan, silahkan langsung aja ya. Pasti nanti dibalas sama si kakaknya ya. Ya pasti kok. Oke. Nah, jadi hari ini sekian untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Sampai jumpa di channel gua di video selanjutnya. Dan selalu stay tune di Inza Wizi. Hanya bersama gua Zerika, karena cerita ingin mendengar bagianmu. Dadah!